Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di sekitar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai dalam setiap aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan. Kami sudah berada di sekitar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan kiranya mau menyiapkan hati kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16 yang berbunyi, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan dapat memeliharanya dalam hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop pembacaan hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Ini mengingatkan kita kepada peribadatan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Perikop ini dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Ayat ini sebenarnya ingin menegaskan kembali apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani tentang Yesus Kristus sebagai imam besar. Lalu mengapa penulis surat Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai imam besar agung? Pertama-tama kita melihat bahwa orang Ibrani atau Yahudi sangat mementingkan ritus, tata cara dalam upacara-upacara ibadah. Dan mengenai ritus atau peribadatan itu, kita dapat membaca secara detail dan jelas dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat. Hidup peribadatan bagi orang Yahudi sangatlah penting, tetapi sebenarnya yang hendak ditegaskan, yang penting bukanlah segala bentuk tata cara, tetapi bagaimana mereka hidup sebagai anak-anak Allah itu yang penting. Karena ketika yang dipentingkan adalah bentuk dan upacara-upacara yang dilakukan, maka dapat membuat mereka menjadi sombong, lalu menganggap bangsa-bangsa lain kafir, tidak mempunyai nilai, tidak berharga. Dan bila itu yang terjadi, maka akan menghilangkan makna peribadatan itu sendiri. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Pada hakikatnya kita juga sudah diberi status sebagai anak-anak Allah, status yang amat tinggi dan mulia. Dengan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, janganlah segala tindakan dan perbuatan kita mempermalukan Allah.
kita harus menjaga diri kita sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya dari sudut pandang inilah mengapa bagi bangsa Israel hidup peribadatan menjadi begitu penting. Karena sungguh-sungguh mereka menghayati status hubungan mereka yang teristimewa dengan Allah, dan melalui ibadah mereka mengekspresikan, mewujudkan persekutuan dan hubungan mereka yang istimewa itu. Sehingga ibadah bagi bangsa orang Yahudi menjadi sangat penting, karena di dalam ibadah itu mereka merasakan secara khusus hubungan mereka dengan Allah. Dan hal yang sama pun harus terjadi dalam peribadahan kita, bahwa di balik setiap ritus ibadah kita itu mengekspresikan komunikasi, interaksi, dan hubungan persekutuan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena hidup peribadatan itu sangat penting, kedudukan imam menjadi penting, khususnya seorang imam besar. Ibadah mereka tidak akan berjalan, sebab tanpa imam, tidak seorang pun dapat berhubungan langsung dengan Allah. Hanya imam yang ditunjuk dan ditetapkan Allah sajalah yang bisa menjadi mediator atau perantara antar manusia dengan Allah. Imam menjadi wakil Allah di hadapan manusia dan menjadi wakil manusia di hadapan Allah. Jadi melalui imam, umat Israel dimungkinkan untuk berhubungan dengan Allah. Ini sangat penting karena terkait soal hidup dan mati. Kita tahu bahwa akibat dari dosa adalah terputusnya hubungan Allah dengan manusia dan kemudian terputusnya hubungan antar manusia. Manusia mengalami penderitaan. Satu-satunya jalan untuk mengatasi hal itu adalah kalau hubungan itu dipulihkan kembali. Namun manusia tidak dapat memperbaiki hubungan itu kembali dengan usahanya sendiri. Namun ketika manusia tidak dapat mencapai Allah, Allah kita tidak tinggal diam. Allah lah yang mencapai manusia. Allah membiarkan dirinya untuk dicapai manusia dengan perantaraan Sang Imam Besar Agung. Dalam Perjanjian Lama, untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, maka manusia harus membawa korban persembahan berupa binatang yang tidak bercacat, yang kemudian menjadi korban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Darah korban persembahan itu oleh imam besar dipercik-percikan kepada yang hadir sebagai tanda perdamaian dan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh pengampunan harus ada darah yang tertumpah, harus ada nyawa, jiwa yang dikorbankan. Dalam Perjanjian Lama, yang menjadi korban adalah binatang dan upacara itu dilakukan oleh seorang imam. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, yang menjadi korban dan sekaligus imam adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya sendiri menjadi korban persembahan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menjadi imam besar yang agung. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi imam yang menyerahkan seluruh hidupnya menjadi korban, dan Yesus menjadi korban yang tidak bercacat. Itulah mengapa penulis Ibrani mengatakan bahwa kita mempunyai imam besar agung yang telah melintas semua langit. Itu berarti dia datang dari Tuhan. Dia adalah imam besar yang begitu mulia, begitu tinggi. Oleh karena itu, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat 15 bacaan kita pada malam hari ini dikatakan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita sebagai manusia.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia sudah merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai menjadi manusia yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus Kristus ikut merasakan apa yang kita rasakan, dan itulah rahasia salib. Ia telah dicobai, ia tidak bebas dari godaan iblis, tetapi ia menang. Itu sebenarnya suatu penghiburan bagi kita. Di ayat 16, bacaan kita malam hari ini mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara tentang seorang anak yang bersalah kepada orang tuanya. Anak ini akan takut mengakui kesalahan tersebut dan takut bertemu dengan orang tuanya. Mungkin saja anak ini ingin lari atau sembunyi dari orang tuanya karena ada sesuatu yang menjadi penghalang antara anak itu dan orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah mengakui kesalahannya kepada orang tuanya, maka dia tidak lagi takut untuk datang kepada orang tuanya, karena jalan pengampunan itu sudah diberikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 ini adalah sebuah ajakan untuk menghampiri hadirat Tuhan dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ia berkenan dihampiri. Ia adalah Allah yang pengasih dan mengerti serta peduli segala persoalan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
seperti aku. Yuk ikutan les di Rumah Ceria Galilea Bekasi. Buruan daftar ya. Umat Tuhan, hidup adalah sebuah kepastian asalkan kita berpegang teguh kepada Tuhan. Beratnya pergumulan dan tantangan yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih-Nya, karena Tuhan adalah imam besar yang sanggup mengubah ratap kita menjadi tarian. Tetap berpegang dan percaya kepada kuasa-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam persekutuan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.